Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bertemu bersama M Rahmat Channel. Semoga kawan bonsai dimanapun berada senantiasa dalam kesehatan. Dalam konten kali ini saya mencoba untuk membahas bagaimana pembuatan karakter pada bonsai itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa karakter merupakan hal yang terpenting dalam bonsai itu sendiri. Karakter bisa diciptakan dan karakter bisa tumbuh secara alami. Tapi paling tidak ada upaya yang diciptakan oleh manusia untuk menyesuaikan dengan nuansa alam. Oleh karena itu, dalam konten kali ini, saya mencoba untuk membahas bagaimana cara pembuatan karakter pada bonsai itu sendiri. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa saksikan sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang positif. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Di layar sahabat bonsai sudah terlihat ini merupakan pohon jenis anting putri dengan ukuran medium. Lingkar batang ini kisaran 70 cm. Dapat disampaikan bahwa sesuai tadi yang disampaikan pada pembicaraan sebelumnya, karakter merupakan salah satu bentuk di mana proses itu terjadi. Tetapi pada prinsipnya karakter juga dapat dibuat atau diciptakan. Karakter tersebut juga dapat lahir dari nuansa alam atau diciptakan dengan alam itu sendiri. Dalam layar kaca sahabat semuanya, ini dapat dilihat karakter yang sudah terbentuk dalam pohon anting putri ini. Sudah cukup tua sehingga dalam proses pertumbuhannya pohon ini merupakan pohon yang dianggap sudah memiliki usia. Tapi paling tidak karakter yang ada dalam pohon ini merupakan bentuk dari proses pertumbuhan sekaligus dari proses pembuatan. Kita lihat jauh lebih dekat. Dalam batang ataupun kulit yang ada sangat terlihat tua sekali, terlihat pecah dan sangat mengering. Tapi bukan berarti pohon ini tidak subur, kawan. Dalam proses pertumbuhannya, pohon ini terbilang sangat subur sekali. Baru selesai di pruning dengan kondisi seperti ini. Tadi pagi pohon ini baru selesai kita berikan pengarahan melalui kawat. Kawat dapat digunakan dengan warna putih ataupun hitam. Kenapa yang pada saat ini digunakan kawat putih? Kebetulan kawat putih yang ada stok di kebun ini, kawan. Kita dapat lihat dari bagian atas. Pohon ini cenderung tua sekali. Berbagai perantingan mencoba untuk proses pertumbuhan, sementara cutting yang sudah dilakukan ini merupakan bagian dari proses pengepresan. Kembali pada kondisi yang dibicarakan. Dalam proses penuaan pohon, ini merupakan salah satu bentuk upaya di mana pohon tersebut dapat terkesan tua sehingga memiliki usia yang jauh lebih lama. Kawan bonsai dimanapun berada, dalam proses pertumbuhannya tentunya memiliki hal yang dapat diciptakan. Oleh karena itu, tetap dalam satu proses, dalam satu karya nyata. Kulit pohon terlihat tampak tua, sangat terkesan tua sekali. Proses pertumbuhan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang diciptakan. Pertanyaannya, bagaimana proses ini dapat dilakukan? Banyak berbagai cara yang dilakukan, kawan. Ada menggunakan cara dengan sistem pengurangan penyiraman.
Pengurangan penyiraman ini dilakukan supaya batang ataupun kulit pohon itu sendiri akan cepat lebih menua. Tetapi perlu kita ketahui, dalam proses penyiraman, pengurangan penyiraman bukan berarti pengurangan kesuburan pohon. Kesuburan tetap harus dijaga, sementara proses penuaan tetap untuk diciptakan. Dalam kondisi samping seperti ini, ada proses di mana proses penuaan itu sendiri dapat diciptakan. Selain dari penyiraman, banyak kawan-kawan ataupun sahabat semua dapat melakukan dengan sodetan ataupun garis-garis yang terbilang itu merupakan cara yang biasa dilakukan. Dalam proses penyodetan ataupun garis melukai beberapa kulit yang sifatnya nanti akan tertutup oleh sebuah proses pertumbuhan kambium sehingga akan terkesan tua juga. Itu dapat dilakukan dan sering dilakukan oleh kebanyakan orang. Saya sendiri melakukan dalam proses penyiraman. Satu hal yang perlu diingat oleh kawan-kawan, dalam proses pengurangan penyiraman bukan berarti pengurangan dalam proses penyuburan. Banyak orang yang tidak tahu kapan pohon itu memerlukan air dan kapan pohon itu memerlukan makanan. Perlu disampaikan bahwa pohon pun ataupun tumbuhan pun sama seperti kebutuhan manusia. Terlalu banyak disiram, terlalu banyak air pun itu cenderung kurang bagus dalam proses pertumbuhan. Terlalu banyak makan atau terlalu banyak pupuk itu pun kurang bagus dalam proses pertumbuhan. Kenapa demikian? Prinsip tumbuhan hidup merupakan makhluk hidup. Ada waktu di mana rentan itu digunakan. Bukan berarti setiap pohon dilakukan pemupukan yang begitu banyak itu dapat lebih menyuburkan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang dianggap waktunya makan dan waktunya minum dalam tumbuhan. Sementara proses pupuk yang sudah digunakan, ketika proses pemupukan itu banyak, bagaimana? Itu akan sia-sia, kawan. Kenapa demikian? Proses penguapan akan terjadi ketimbang proses makan yang akan dihasilkan oleh pohon itu sendiri. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana si pohon itu akan meresap dalam proses penyiraman, dan adapun si pohon tersebut dalam proses makanan melalui pupuk itu sendiri. Kisaran di pagi, kisaran di siang, kisaran di sore. Bukan berarti kadar dalam pemupukan itu sendiri harus diperbanyak, tetapi digunakan secukupnya saja. Kawan bonsai dimanapun berada, mari kita lihat di sekeliling bagian samping kanan dari bagian saya ataupun samping kiri di bagian pohon itu sendiri. Karakter pecah merupakan sebuah karakter yang diciptakan ini, merupakan satu jenis pola ataupun cara di mana menciptakan sebuah karakter dalam proses pertumbuhan itu tidak mudah. Tapi paling tidak ini dapat dilakukan. Ini merupakan salah satu upaya yang dicoba oleh setiap para seniman, baik di Nusantara ataupun di mana-mana. Dalam konten yang disaksikan di layar kaca kawan-kawan, ini merupakan proses yang dilakukan sesuai dengan pengalaman yang dilakukan oleh saya sendiri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki cara tersendiri. Begitupun dengan kawan-kawan yang sudah terbiasa dalam proses pembuatan karakter pada bonsai itu sendiri. Pada prinsipnya, cara mana saja dapat dilakukan dan bermanfaat, karena setiap proses yang dilalui itu akan menghasilkan jauh lebih baik yang berkualitas. Tapi pada intinya, konten kali ini merupakan salah satu bentuk edukasi khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para pemula. Mari kita belajar bersama dalam rangka menciptakan sebuah karya seni yang sifatnya nyata.
Demikian konten ini yang dibuat, semoga dapat bermanfaat, semoga kawan-kawan terhibur. Jika memang itu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang positif. Lakukan satu karya nyata dalam satu hobi, dalam proses salam satu hobi.